Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rifandi, dengan ditemani oleh partner saya, Saudari Hawilan Nadia Putri Tambunan. Kami dari Sistem Informasi Kelautan kelas B akan menjelaskan mengenai poster asik kami yang berjudul Penggunaan Soft System Methodology dalam Pengembangan Daerah Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Indonesia guna mengatasi kenaikan BBM. Di sini kami menggabungkan dua mata kuliah, yaitu mata kuliah Sistem Informasi dengan mata kuliah Dasar-dasar Pemetaan dan Kartografi. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi suatu masalahnya, yaitu kenaikan harga BBM telah merugikan nelayan yang melaut karena biaya operasional yang tinggi, di mana sekitar 70% dari biaya pelayaran laut digunakan untuk mencari zona arestasi ikan atau ZAI, menurut Sunoto pada tahun 2012. Pada umumnya, nelayan mencari daerah penangkapan ikan masih bersifat tradisional, sehingga dianggap kurang efektif menurut kelompok kami dan para peneliti. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah sebelumnya telah membuat sebuah peta perkiraan daerah penangkapan ikan seperti pada gambar 1.1, namun informasi tersebut yang terdapat pada peta ini kurang akurat menurut Afianti pada tahun 2019. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dari peta ini sehingga dapat mempersingkat nelayan dalam mencari zona arestasi ikan atau ZAI. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan situasi suatu masalah dengan rich picture, yaitu kenaikan harga BBM berdampak berat bagi para nelayan. Hal ini dikarenakan sistem pencarian ZAI yang dilakukan para nelayan masihlah tradisional. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menciptakan peta perkiraan data daerah ikan. Namun, peta ini dianggap kurang efektif dikarenakan kurangnya informasi yang ada di dalam peta tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah website yang berisikan peta daerah penangkapan ikan disertai data-data informasi daerah penangkapan ikannya melalui parameter oceanografi dari satelit, data spesies ikan, dan data real-time dari operasi penangkapan. Lalu selanjutnya saya akan membacakan root definition CATWU, yaitu yang pertama di CATWU sendiri ada customers, actors, transformation, worldview, environmental, dan owners. Saya akan menjelaskan dari customer terlebih dahulu. Di sini customernya itu adalah nelayan, lalu ada actors-nya itu adalah KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan, ahli biologi perikanan, ahli oceanografi perikanan, ahli penangkapan ikan, dan ahli sistem informasi. Lalu selanjutnya saya akan membacakan transformation-nya, yaitu dengan adanya website ini, maka nelayan akan lebih mudah untuk dapat memberikan informasi zona arestasi ikan atau ZAI, di mana nelayan ini dapat langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan di dalam website ini. Jadi, para nelayan dapat menghemat waktu dan bahan bakar kapal. Lalu selanjutnya ada world view. Di sini pencarian zona arestasi ikan atau ZAI yang dilakukan oleh para nelayan pada umumnya masih bersifat tradisional, sehingga masih dirasa kurang efektif menurut kami, kelompok kami, dan para peneliti yang meneliti tersebut. Lalu selanjutnya ada environmental. Di sini pencarian zona arestasi ikan yang dilakukan para nelayan yang bersifat tradisional dan kenaikan BBM. Lalu yang terakhir ada owners. Ownersnya sendiri ialah dari KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan. Ya, selanjutnya ada model konseptual dari root definition dan seterusnya akan dibacakan oleh partner saya yaitu Saudari Hawila. Saudari Hawila Nadia Putri Tambunan, dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai model konseptual dari root definition-nya tadi, di mana ukuran performansinya ada efisiensi, dan effectiveness. Efisiensi ini apakah sistem ini nantinya dapat mengurangi masalah kenaikan harga BBM bagi nelayan dalam menentukan zona arestasi ikan? Lalu efisiensinya, apakah dengan pengembangan teknologi penginderaan jauh ini dapat mempercepat nelayan dalam mencari zona arestasi ikan? Lalu efektivitasnya itu apakah dengan pengembangan teknologi penginderaan jauh merupakan solusi yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam menentukan zona arestasi ikan. Lalu, perbandingan model dan dunia nyata, yaitu pada aktivitas penggunaan penginderaan jauh dalam menentukan zona arestasi ikan. Is it done in the real situation? How is it done itu sudah berjalan dengan baik. Jadi kami tidak menambahkan komenan atau rekomendasi lain karena sudah berjalan dengan baik. Lalu aktivitas yang kami akan lakukan di pemodelan itu mengumpulkan informasi daerah penangkapan. Di situasi nyatanya kurang lengkapnya data yang terkumpul. Jadi di sini kami merekomendasikan atau mengkomen informasi daerah penangkapan yang diperoleh melalui parameter oceanografi dengan pola distribusi dan frekuensi melalui upscaling atau overlay data oceanografi dari satelit, lalu melengkapi data spesies ikan. Untuk di dunia nyata, data spesies ikan itu belum lengkap. Jadi di sini kami menyarankan untuk data perikanan didapatkan dari logbook kapal penangkapan, baik data sekunder maupun dari hasil survei yang dilakukan oleh BROL, lalu membentuk kelompok kerja untuk pengembangan sistem perakiraan ZAI atau zona arestasi ikan di Indonesia. Untuk di dunia nyata, kelompok kerja belum terbentuk. Jadi di sini kami menambahkan sebuah komen atau rekomendasi perlu penguatan kerjasama instansi terkait dan antar pusat dan daerah. Karena pengembangan sistem ini juga membutuhkan spesialisasi yang berbeda seperti ahli biologi, perikanan, kelautan dan perikanan, nelayan, dan sistem informasi. Para ahli ini sebenarnya sudah ada di Indonesia, namun tersebar di berbagai instansi. Lalu aktivitas selanjutnya itu pembuatan website sebagai produk bagi nelayan agar bisa mengakses secara real time dimanapun nelayan berada. Untuk di dunia nyata, website ini belum terlaksanakan dan di sini kami belum memiliki komenan atau rekomendasi lainnya. Lalu untuk perubahan yang akan dilakukan serta aksi untuk perbaikan situasi, usulan perubahan yang dapat dilakukan yaitu pembuatan website, penginderaan jauh yang dapat digunakan nelayan dimanapun mereka berada. Lalu aksi dalam situasinya itu bekerja sama dengan ahli sistem informasi dan mengumpulkan informasi daerah penangkapan yang diperoleh melalui parameter oceanografi dengan pola distribusi frekuensi, melengkapi data spesies ikan, dan melakukan pengumpulan data hasil tangkap secara real time. Lalu pembentukan kelompok kerja untuk pengembangan ZAI di Indonesia, aksi dalam situasinya itu mengumpulkan para ahli biologi, perikanan, kelautan, dan perikanan, nelayan, dan sistem informasi dengan membuat suatu event mengenai ZAI, lalu menawarkan kepada para ahli untuk bergabung dalam kelompok pengembangan ZAI di Indonesia ini. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh partner saya, Muhammad Rifki Rifandi. Saya persilahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih atas penjabarannya, Saudari Hawila. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk yang terakhir dari kesimpulan. Saya membacakan, berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM yang menyebabkan para nelayan kesusahan dalam mencari ZAI atau zona arestasi ikan.
dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi sistem penginderaan jauh yang dikembangkan dalam bentuk website, di mana di dalam website tersebut akan mencakup peta perkiraan daerah penangkapan ikan dan beberapa informasi mengenai daerah tangkapan tersebut. Untuk daftar pustakanya sendiri, di sini kami memakai beberapa dari referensi. Kami memakai beberapa referensi yang sebanyak 8 referensi dari artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Ya, mungkin sekian dulu penjelasan dari kami. Saya mewakili dari partner saya, Saudari Hawila Nadia Putri Tambunan, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang lebih mengenai penjelasannya, kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rifki Rifandi dan partner saya Hawila Nadia Putri Tambunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.